عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بجاه النبي والآل وصحبه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia nikmat dari Allah, terutama nikmat iman, Islam, nikmat taufik hidayah, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibangunkan oleh Allah dari tidur kita semua, menunaikan kewajiban kita kepada Allah, salat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan i'tikaf kita di dalam masjid dengan duduk di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi penyebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, doa kita diijabah oleh Allah, dan insya Allah umur kita semua ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan dengan salam tak lupa kita hadiahkan, kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan juga berkat salawat dan salam yang selalu kita sampaikan kepada beliau, insyaallah kita semua selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat akan mendapatkan pertolongan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah Masjid Nadhirul Iman, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kembali bersama-sama kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah beberapa pekan lalu libur karena bulan suci Ramadan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan aktivitas kita di dalam menuntut ilmu, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengisi waktu di dalam mendengarkan kajian-kajian hal-hal yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Tapi sebelumnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan hari Lebaran, saya secara pribadi mengucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, faizin wal faizin wal maqbulin. Mudah-mudahan apa yang kita tunaikan daripada amal ibadah di bulan suci Ramadan meninggalkan bekas yang baik, meninggalkan buah-buah yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua tidak keluar dari bulan kemarin, bulan suci Ramadan, kecuali kita mendapatkan predikat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan as-salawatul khamsi wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, salat 5 waktu menuju kepada salat 5 waktu, dan salat Jumat menuju kepada salat Jumat, dan bulan Ramadan menuju kepada bulan Ramadan,
di antara mereka semua ada pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala selagi kita menjauhi dosa-dosa besar. Jadi Allah taala, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada pengampunan skala harian. Allah juga ada pengampunan skala mingguan. Dan juga Allah Ta'ala ada pengampunan dosa skala tahunan. Hal itu bisa kita dapatkan dan bisa kita miliki jikalau kita menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar. Kita tahu kan apa itu dosa besar, apa itu dosa kecil. Kalau dosa besar yang sudah jelas-jelas, yang sudah termaktub di dalam Al-Quran, yang ganjaran dosanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang paling besar daripada dosa-dosa besar yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Jadi banyak Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dosa besar dan dosa kecil. Maka kita harus cari tahu apa baik dosa besar dan apa baik dosa-dosa kecil. Jadi bisa kita hindari agar kita tidak jatuh kepada dosa-dosa yang besar. Kalau kita jatuh Bapak Ibu, maka kita tidak mendapatkan ampunan daripada Allah skala mingguan, harian ataupun tahunan. Jadi kita yang istiqomah sholat 5 waktu, mungkin zuhur ke masjid, asar lanjut ke masjid, maghrib lanjut lagi, isya juga begitu sampai ke waktu subuh. Jadi dia selalu menunggu sholat 5 waktu. Mungkin kebanyakan kita aktivitas dengan kesibukan harian, tidak sempat zuhur, tidak sempat asar, tapi maghrib isya di masjid. Ada yang cek itu. Ada lagi yang bisanya cuman zuhur sama asar, maghrib isya ada aktivitas lain, jualan, mungkin ada juga yang cek itu. Ada juga yang bisanya cuman maghrib isya subuh dak baca lah pergi ke pasar. Kadang kan ada orang pergi ke pasar itu, kalau kita galak lewat di pasar apa namanya yang besar tuh, satelit apa, Impres, mambu. Itu jam 2 pagi ladung jualan. Jam 2 pagi. Ada yang jam 1, jam 2 pagi, jam 3, ada yang jualan itu. Jadi tidak sempat pergi ke masjid pun, kalau sempat alhamdulillah, berarti menyempatkan dirinya untuk hadir pergi ke masjid sholat berjamaah. Jadi macam-macam Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah keadaan manusia ini. Selagi bisa istiqomah di dalam sholat 5 waktu, maka itu sebagai pengampunan dosa di sela-selanya. Seandainya kita berbuat dosa, maka dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dikisahkan Bapak Ibu, suatu ketika di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada salah seorang sahabat yang tidak terlalu populer namanya, ingin mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal dosanya. Dulu tuh Bapak Ibu, kalau ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu para sahabat itu banyak mengadukan perbuatan-perbuatan mereka, dosa-dosa mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu sifat beliau, kalau ada daripada para sahabat, daripada umat beliau yang melakukan dosa, itu Nabi Muhammad langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Nah kita kan tak kata lagi Bapak Ibu, Nabi kan tak ada kata, lah lewat masa beliau, lah 1400 tahun yang lalu. Kalau ada Nabi sekarang lemah, kita pacak datang sowan, wahai Nabi, aku ini cek ini tolong,
mintakan ampun kepada Allah agar Allah ngampuni dosa-dosaku. Lemah cek itu Bapak Ibu. Kalau Nabila sudah ngangkat tangan minta sama Allah, ya Allah ampuni fulan, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman dulu sahabat demikian Bapak Ibu. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika mereka berbuat zalim, berbuat dosa, ja'uka, mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta ampun kepada Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah agar dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu ada sahabat berbuat dosa. Ia menyangka bahwasannya dosa itu dosa besar, Bapak Ibu. Dosa besar. Akhirnya pengen melapor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertengahan jalan ada gangguan. Ada gangguan jalan. Di pertengahan jalan ada gangguan seperti duri atau tulang yang dia singkirkan sebelum menghadap ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat. Dia mengikuti Nabi Muhammad salat berjamaah. Ketika dia mengikuti Nabi Muhammad salat berjamaah, selesai Nabi salat, baru dia menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dia menghadap, malaikat Jibril datang menyampaikan, wahai Muhammad, nanti ada seseorang yang akan mengadukan perihal dosanya, ketahuilah bahwasannya dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum melapor, tapi dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama di sini mengomentari penyebab dosa dia diampuni oleh Allah. Ada yang mengatakan penyebab dosa dia diampuni oleh Allah karena dia sholat mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjamaah. Ada lagi yang menyebutkan bahwasannya dia diampuni oleh Allah gara-gara membuang gangguan-gangguan yang ada di jalan. Misalnya ada paku, imatatul adza anit tariqi shadaqah. Dalam hadis lain disebutkan bahwasannya menyingkirkan gangguan-gangguan yang ada di jalan itu adalah perbuatan sedekah. Jadi kalau kita terjingok Bapak Ibu, jangan cuek-cuek baik di jalan, terjingok paku, terjingok batu, terjingok kacau, apalagi terjingok duit. Kalau baca jangan cuek. Ibu-ibu, demennya nih ibu-ibu menyingok duit nih. Kalau nyingok duit di jalan jangan diambek. Jangan diambek. Nyingok duit, jangan diambek. Beban tanggung jawab kita ngambek itu lebih besar daripada nominal duitnya. Beban tanggung jawabnya itu namanya luqatah. Kalau di dalam bab fikih itu namanya luqatah, barang temuan, barang bekas temuan. Kalau kita nemu di jalan, kita nemu tidak seberapa, cuman 50.000 misal. Kadang nih jangan 50.000, 1.000 rupiah benembe sama Bapak Ibu ini nemu di jalan, jadilah lumayan buat parkir misalnya. Jadi beban yang kita ambil itu Bapak Ibu lebih besar daripada jumlah nominal yang kita temukan di jalan. Jadi kalau saran kita, nemu duit di jalan jangan diambil, nggak usah diambil. Jadi cak mana Pak Ustadz? Ya biar kelak, biarkan baik. Kalau kita ngambil berarti kita siap harus dengan konsekuensinya, harus mengumumkan kepada seluruh masyarakat sekitar, harus membuat pengumuman, yaitu iklan, harus menunggu selama 1 tahun, tidak boleh dibelanjakan. Berapapun yang kita temukan duit di jalan, tidak boleh langsung dibelanjakan kecuali ba'da ta'rif, setelah diiklankan.
di media sosial misalnya. Halo guys, misalnya, aku nemu duit 50.000 sekebet, segepok, nemu duit 50.000 segepok. Pasti nggak duit mainan, nggak jadi laju dia senang. Jarang mau nemu duit 50.000 segepok. Seandainya, ay Pak Ustadz, aku nih butuh nih ya. Alhamdulillah pula ketemu duit di jalan. Jadi ku pakai, tak boleh. Harus setelah diiklankan dan harus menunggu selama setahun baru boleh dipakai. Sudah diiklankan, dibuat pengumuman, ada duit kehilangan sekian-sekian, ciri-cirinya cek ini, bentuknya cek ini, nominalnya cek ini, pecahannya cek ini. Sudah jelas pengumumannya, ditunggu selama setahun. Kalau tidak katik yang mengklaim itu kepemilikannya selama setahun boleh dipakai dengan syarat kalau ada pemiliknya yang datang harus diganti. Harus tetap Bapak Ibu. Tak baca cuma-cuma tu tak kati. Nemu duit gratis cuma-cuma. Tak ada cek itu. Jadi bukan kalau kita nemu duit alhamdulillah rezeki, bukan rezeki. Tanggung jawab tetap harus diganti. Itu kalau nemu duit. Tapi kalau nemu yang lain-lain seperti yang mengganggu di jalan, paku, jarang mas mudo banyak di jalan. Jadi kalau nemu paku misalnya tulang apapun Bapak Ibu di jalan yang sekiranya bisa membahayakan orang lain, singkirkan. Jangan cak-cak tak tahu. Jangan cak-cak tak tahu ngomong. Kadang mau sampai tergelincir, jatuh, pecapan segala macam. Jadi para ulama menyebutkan salah satu penyebab dosa dia diampuni oleh Allah gara-gara dia menghilangkan gangguan di jalan. Menghilangkan gangguan di jalan bisa mendapatkan ampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, yang mendatangkan gangguan di jalan itu bisa mendatangkan murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Nganggu wong jalan. Jadi jangan main-main Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah tentang masalah gangguan-gangguan yang ada di jalan. Misalnya kita ganggu wong jalan. Kalau kita banyak kejadian di di kota kita Lubuk Linggau ini, biasanya kalau acara-acara kadang kita negak taruh nutup jalan umum, kadang sampai membuat orang terganggu. Misalkan ini misal itu salah satunya. Kalau ada orang terganggu dengan perbuatan kita Bapak Ibu, maka tidak boleh aja. Kalau nak negak taruh ya sekiranya sewajarnya baik. Jangan sampai nutupi jalan. Kebanyakan di Linggau aja itu kalau kita perhatikan. Kapan sekali acara, jalan tutup. Berhari-hari kita lewat muter raju. Lewat belakang. Tidak katanya akses jalan keluar Bapak Ibu. Kira-kira itu termasuk ganggu apa tidak? Kira-kira baik sih secara kebiasaan di sini. Kalau memang sudah Pak Ustadz itulah jadi kebiasaan di sini, masyarakat juga sudah tahu dan masyarakat juga insya Allah tidak merasa terganggu, ya sudah tidak apa-apa. Paling tidak minim-minimnya Bapak Ibu, kalau memang nak terpaksa kita negak taruh dan menutupi jalan, izin dulu kepada Pak RT, Pak RW dan masyarakat sekitar. Pak Bu izin minta maaf nak negak taruh kalau nganggu jalannya. Oh sudah ada apa-apa ya, sudah aman kalau cek. Wong ini kan kadang tidak terus terang Bapak Ibu. Dia tidak senang tapi tidak ngomong kalau dia itu tidak senang sama kita. Jadi diam aja dia. Diam aja. Padahal dia tidak senang. Jadi banyak gangguan-gangguan yang di jalan terkadang kita tuh tidak sengaja
tapi kita tuh membuat orang lain terganggu dengan perbuatan kita. Nah, jangan itu Bapak Ibu, hindari yang demikian karena bisa memicu kemurkaan dan dosa-dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat kepada sholat yang lain itu mendapatkan ampunan daripada Allah. Jumat ke Jumat yang lain itu mendapatkan ampunan daripada Allah. Kalau dia sholat Jumat, kalau dia tidak sholat Jumat, tidak mendapatkan ampunan daripada Allah. Makanya yang lanang jangan sampai tidak sholat Jumat. Yang lanang. Kalau pacak jangan sampai tidak sholat Jumat. Nah, sholat Jumat juga Bapak, kalau pacak jangan telat igo. Kadang ini sudah Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat, baru nak berangkat. Lah akhir, lah doa kedua, ya memang sah-sah sih sebenarnya sholatnya. Cuma jangan cek itu juga. Kalau baca pergi sholat Jumat tuh awal jam-jam 9. Lah buka lo masjid sini. Pak Ketua, lah buka lo masjid jam 9. Lah buka. Alhamdulillah. Ada sebagian masjid itu setengah 12 baru buka hari Jumat. Hari Jumat. Kalau baca masjid kita ini dari pagi lah buka khusus hari Jumat. Siapa tahu ada yang nak iktikaf, ada yang nak sedekah unta, ada yang nak sedekah sapi, kan siapa tahu. Kan kata Nabi, siapa yang pergi jam pertama pakaian nama akhraja badanatan, seperti dia itu sedekah mengeluarkan seekor onta. Kalau jam pertama ini kata para ulama Bapak Ibu kurang lebih waktu duha, jamnya jam sholat duha jam 9 atau lah maksimal jam 10. Jam 10 ada yang pernah sholat Jumat paginya jam 9 itu? Belum? Cobalah, coboy sekali-sekali, jangan dak kate nian. Jadi minimal dalam buku catatan kita tuh kagak ada daftarnya fulan bin fulan pergi sholat Jumat jam 9 dapat pahala seperti wong yang sedekah seekor onta. Ada catatannya, lemak Bapak Ibu. Kagak kalau kita nyingok kagak di hari kiamat. Ada catatannya, lemak. Jadi jangan sampai kosongnya. Jangan fulan bin fulan pergi sholat Jumat, pas khotib lah baca doa, telat pula, pas khutbah tidur. Nah, banyak catatan jeleknya lah juga kayak di malaikat. Kalau baca yang catatan bagus-bagus juga. Kalau baca pernah kita sekali, walaupun sekali Bapak Ibu hadir ke masjid sholat Jumat jam 9 waktu yang pertama. Pak Ustadz pernah ada? Alhamdulillah pernah sesekali. Pernah sesekali, tapi kalau di sini belum pernah. Waktu sekolah dulu pernah. Karena kita termotivasi sama yang lain. Kalau di Yaman waktu itu Bapak Ibu, mereka tuh bahkan ada yang dari Dem Subuh. Dari Dem Subuh lah di masjid. Lah Dem Subuh tuh di masjid sampailah para anak masuk waktu sholat Jumat. Tidak keluar-keluar mereka dari masjid. Dari Dem Subuh jam 6, jam 7 berebut. Mereka nak mengisi saf yang pertama. Jadi fadilah Jumat itu ada pengampunan dosa selagi kita terus istiqomah di dalam sholat Jumat. Begitu juga yang terakhir, wa Ramadan ila Ramadan, skala pengampunan tahunan. Kalau yang mingguan tidak dapat, harian tidak dapat, maka ada skala pengampunan daripada Allah tahunan. Dari Ramadan menuju kepada Ramadan yang lain. Selama 1 tahun penuh, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau bisa kita jangan melakukan perbuatan dosa-dosa besar yang melanggar perintah Allah dan yang memicu murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita hindarkan, seandainya mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa ketemu Ramadan tahun depan. Amin. Udah galak ketemu lagi Bapak Ibu. Lama lah kamu nak puasa nih. Ketemu Ramadan tahun depan. Amin. Galak galu. Aku tidak senang dengan Ramadan nih. Ketemu Ramadan tahun depan.
dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala selagi menjauhi dosa-dosa besar. Poinnya apa? Poinnya yang ingin kita sampaikan Bapak Ibu, teruslah beribadah. Jangan putus dengan berakhirnya bulan suci Ramadan. Kita kemarin semangat luar biasa. Taraweh jalan alhamdulillah. Ada enggak di sini yang tarawehnya full? Ada? Alhamdulillah. Ada nih? Alhamdulillah. Full 30 hari. Masya Allah berarti. Kita kemarin full lah. Enggak juga. Enggak full. Enggak acak kita full Bapak Ibu. Soalnya terkendala dengan mudik, berangkat, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita yang di Lubuk Linggau baik, bisa full alhamdulillah. Jadi kemarin di Ramadan kita full tarawih alhamdulillah. Kalau yang sudah full alhamdulillah, berkah dari Allah Subhanahu wa taala, berkah waktu, berkah badan, berkah sehat, kesempatan. Jadi dengan berakhirnya Ramadan, berakhir pula sholat tarawih. Memang tarawih dikhususkan di bulan Ramadan. Kalau kita nak sholat tarawih di luar Ramadan, tak kati, tak acak lagi. Tapi Ramadan ada tarawih. Tarawih itu sholat malam. Sholat malam pun ada di luar bulan Ramadan. Masih banyak sholat malam. Nah, sholat malamnya itu yang harus diistiqomahkan Bapak Ibu, diteruskan agar bisa menjaga kita selama 1 tahun penuh daripada perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan sholat malamnya, lanjutkan tahajudnya, lanjutkan witirnya. Jangan witir sekedar di bulan Ramadan baik, di luar Ramadan tidak lagi sholat witir. Jadi sholat witir itu terus Bapak Ibu, walaupun cuman sekedar serakaat. Demi syak sholat serakaat, sholat apa? Sholat witir. Bagusnya 3 rakaat. Bagusnya lagi 11. Paling banyak sholat witir 11. Paling sedikit serakaat. Boleh tidak serakaat Pak Ustadz asal istiqomah? Boleh. Boleh. Serakaat dulu. Kayak sekiranya lah ada kemajuan, lah tambah semangat, tambah 3 rakaat. Tambah semangat. Jadi diteruskan Bapak Ibu, diistiqomahkan seluruh amal ibadah kita, mulai daripada sholat sunnah, zikir, sedekah, infak, dan lain-lain sebagainya. Itu kita teruskan sampailah ketemu Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan kita meraih ampunan yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini sebagai pembuka pengajian kita pertemuan pertama pada subuh hari ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan kajian permasalahan sirah, masuk kepada bab tentang perang Mu'tah, perang yang pertama kali terjadi di antara umat Islam kepada orang-orang Romawi Nasrani. InsyaAllah kita baca pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo Pak Haji, apa kabar? Kapan balik Pak Haji? Orang dah merindukan. Ibu-ibu lah rindu sama Pak Haji. Nih, sehat pendekar katanya. Alhamdulillah sehat. Allahu Akbar. Berobat. 3 kali meledak rudal malam Jumat ge. Nah, gila. Apa tuh? Naikkan di undangan. Awalnya. Nah, kopi ya. Nah. Dem tua masih sanggup.
Mampir Pak. Sikil. Mendekati ada bocil kecil. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sehat selalu. Jangan lupa untuk membaca Qur'annya 1 lembar sehari aja atau 1 ayat.